Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di video pembelajaran kali ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang aliran-aliran dalam pendidikan, baik itu aliran filosofi filsafat dalam pendidikan dan kemudian juga aliran dalam psikologi pendidikan. Aliran-aliran tersebut, terutama dari sisi filosofis dan juga psikologi filsafat psikologi tersebut, adalah merupakan fondasi kita di dalam melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik kita sebagai seorang guru. Nah, untuk kali ini kita akan masuk kepada pilarnya. Pilar-pilar ini adalah tiang atau yang penyanggah daripada bangunan pendidikan yang kita akan selenggarakan. Kalau pendidikan ini kita ibaratkan sebagai sebuah rumah, maka tiang-tiang atau pilar-pilar ini adalah penyanggah daripada pelaksanaan daripada pendidikan di sekolah maupun pendidikan di masyarakat maupun pendidikan di rumah. Nah, saya akan coba mengedepankan pilar-pilar pendidikan ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui lembaga UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Culture Organization. Nah, dalam UNESCO menetapkan atau mencanangkan ada 4 pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun pendidikan sebagai perencanaan di masa depan. Nah, yang pertama adalah learning to know. Apa itu learning to know? Yaitu belajar untuk tahu. Learning to know atau learning to learn mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar. Nah, akan tetapi juga berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar tersebut, siswa bukan hanya sekedar akan tahu apa yang harus dipelajari, akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana mempelajari yang harus dipelajari. Maksudnya adalah peserta didik ini akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan itu dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Hal ini diperlukan pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu diketahui, kemudian bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian juga mengapa ilmu pengetahuan itu perlu untuk diketahui, dan untuk apa dan siapa yang akan menggunakan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, belajar untuk tahu ini diarahkan pada peserta didik agar memiliki pengetahuan yang fleksibel, artinya luas, tidak kaku, kemudian adaptable, mampu beradaptasi. Value add ini maksudnya adalah tambahan nilai, dan siap memakai ilmu pengetahuan, siap memakai pengetahuan tersebut, bukan siap dipakai atau bukan siap pakai atau siap dipakai. Nah, ya. Dalam prosesnya tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi apa yang bermakna dan juga sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Nah, jadi pendidikan tersebut, siswa ketika mendapatkan pengetahuan, mana pengetahuan yang bermanfaat dan kemudian mana pengetahuan yang juga tidak bermanfaat, itu mampu mengklasifikasi dan membedakan. Kemudian dalam tahap ini kesempatan untuk mengembangkan sikap dan cara belajar untuk belajar learning to know ini lebih penting daripada sekedar memperoleh informasi. Jadi sikap-sikap yang diperlukan itu lebih penting daripada sekedar dapat pengetahuan. Nah, peserta didik ini bukan hanya disiapkan untuk dapat menjawab permasalahan dalam jangka pendek saja, tapi untuk mendorong mereka memahami, mengembangkan rasa ingin tahunya secara intelektual ya, kemudian merangsang pikiran kritisnya, maksudnya mampu menggunakan nalar dan kecerdasannya, juga menggunakan daya kreativitas dan inovasinya, sehingga mampu mengambil keputusan secara mandiri, mampu menyelesaikan masalah. Ini yang terpenting, dan memiliki wawasan
dan menguasai informasi tentang dinamika persoalan kehidupannya. Nah, agar dapat menjadi bekal sepanjang hidup dari peserta didik tersebut. Paradigma dari pembelajaran learning to know ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melalui membaca, mengakses internet, bertanya, mengikuti perkuliahan secara aktif, lebih memperbanyak diskusi, kemudian melakukan percobaan-percobaan melalui laboratorium maupun di lingkungannya. Terus kemudian bisa juga dilakukan dengan menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah serta kegiatan ekstrakurikuler ataupun organisasi. Penguasaannya ini dapat melalui metode belajar hafalan, tanya jawab, diskusi, belajar kelompok, kemudian latihan memecahkan masalah, yang tadi saya bilang juga praktikum dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, diantaranya memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah untuk belajar lebih lanjut. Learning to know ini merupakan landasan kegiatan untuk memperoleh, memperdalam, dan memanfaatkan pengetahuan agar dapat berkembang dengan baik apabila murid ini dibekali dengan misalnya kemampuan dasar tentang membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan berhitung dengan baik. Nah, konsep learning to know ini menyiratkan makna bahwa guru ini memainkan peran sebagai sumber belajar. Artinya, peran ini berkaitan penting dengan penguasaan materi pembelajaran dengan baik, kemudian sehingga perannya ini benar-benar sebagai sumber belajar bagi peserta didiknya. Nah, kemudian juga selain sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator di sini maksudnya guru berperan memberikan pelayanan, memudahkan siswa dalam setiap proses pembelajaran. Artinya memberikan fasilitas yang memungkinkan mereka belajar dengan lebih baik dan lebih mudah. Nah, kemudian guru juga menjadi sebagai pengelola pembelajaran ini, menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa itu dapat belajar secara nyaman. Kemudian prinsip-prinsip belajar secara nyaman ini yang perlu diperhatikan guru sebagai pengelola pembelajaran, diantaranya misalnya guru mengelola pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, kemudian setiap siswa yang belajar itu harus kita perhatikan bahwa memiliki kecepatan belajar masing-masing ini berbeda setiap siswa, sebagaimana saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Juga kemudian siswa ini belajar lebih banyak apabila setiap selesai melaksanakan pembelajaran itu, tahapan kegiatan yang harus diberikan yaitu reinforcement atau penguatan. Jadi setiap kita menyampaikan materi, maka perlu diberikan penguatan-penguatan agar siswa itu dapat mengarahkan atau terarah daripada materi atau ilmu pengetahuan yang didapatkan. Nah, penguasaannya itu juga harus secara penuh. Itu penting ya, prinsip kita dalam menerapkan learning to know ini. Kemudian siswa itu diberi tanggung jawab, maka ia akan lebih termotivasi untuk belajar. Jadi jangan sampai menempatkan siswa itu hanya sebagai pendengar saja, tetapi bagaimana dia diberikan tanggung jawab khusus, misalnya dalam menyelesaikan masalah atau dan lain sebagainya, agar itu lebih termotivasi dalam belajar. Nah, kemudian juga itu guru sebagai demonstrator, artinya guru berperan menunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membantu siswa mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Jadi jangan sampai apa yang pesan yang kita sampaikan itu tidak dipahami, maka diperlukan cara-cara guru itu mendemonstrasikan agar lebih dapat dipahami dengan baik. Terus kemudian guru itu juga sebagai pembimbing. Nah, siswa itu adalah seorang individu yang unik ya, maka kemudian keunikan itu bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan-perbedaan tadi. Maka perbedaan inilah yang menuntut guru untuk berperan sebagai pembimbing. Nah, selanjutnya adalah yang keenam, guru sebagai mediator. Mediator ini seperti apa? Artinya guru itu dituntut selain memiliki pengetahuan yang luas tentang media pendidikan, juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan media yang baik. Jadi jangan hanya tahu media, tetapi bagaimana cara menggunakannya itu yang juga sangat penting. Nah, yang ketujuh, guru itu sebagai evaluator. Nah, guru itu kan memberikan penilaian hasil belajar siswa. Dengan penilaian tersebut, guru dapat
mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pembelajaran, serta ketepatan dan keefektifan metode mengajar yang kita gunakan. Pilar pendidikan yang kedua yakni learning to do. Apa itu learning to do? Belajar untuk berbuat. Ini adalah pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, mendengar dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan tadi. Jadi dengan tujuan dari akumulasi melihat, mendengar dan juga merasakan sendiri pengetahuan tersebut, juga siswa ini agar dapat terampil berbuat dan mengerjakan kegiatan tertentu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Jadi tidak hanya tahu tetapi juga bagaimana memanfaatkan ilmu yang didapat tersebut. Nah, fokus pembelajaran dalam pilar ini pada ranah psikomotorik ya terutama. Artinya kan bergerak melakukan sesuatu yaitu lebih banyak pada ranah psikomotorik. Nah, jenis belajar ini sebagai bentuk aktualisasi dari materi yang didapatkan yaitu berkarya, melalui berkarya dan berbuat sesuatu. Nah, berkarya ini berdasarkan potensi yang dimiliki, ya tentunya dibarengi dengan materi yang didapatnya. Nah, dengan berkarya ini tidak saja membuat siswa itu menjadi mandiri, tetapi juga dapat membantu orang lain melalui karyanya tersebut. Jadi ini juga bukan hanya bermanfaat bagi karya diri tetapi juga bagaimana membantu problem-problem yang dihadapi oleh orang lain. Nah, learning to do ini mengupayakan terhadap diberdayakannya peserta didik ini agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya maksudnya, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Peserta didik ini diajarkan untuk melakukan sesuatu dalam situasi konkret yang tidak hanya terbatas pada penguasaan keterampilan yang mekanik juga, melainkan juga terampil dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat, bekerja sama juga, bagaimana melakukan kerja sama, kemudian juga mengelola dan mengatasi suatu konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam keluarga dan juga di dalam masyarakat. Nah, learning to do ini merupakan konsekuensi daripada learning to know. Jadi seperti saya sampaikan bahwa peserta didik ini akan terus belajar bagaimana memperbaiki dan menumbuh kembangkan kerja ataupun karyanya, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep secara intelektualitasnya. Intelektualitas itu kalau tidak dibarengi dengan perbuatan maka dia akan cenderung relatif mudah hilang. Ketika itu selalu dilatih dengan kerja nyata, maka tentunya ini merangsang untuk perkembangan dari kemampuan intelektualnya. Nah, ini termasuk juga di dalamnya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam bersosialisasi maupun bekerja di luar kurikulum seperti magang kerja. Nah, kadang-kadang dalam magang kerja ini ada hal-hal yang tidak kita dapatkan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah, justru kita dapatkan di dalam magang kerja ataupun di dalam masyarakat. Aktivitas kepengabdian masyarakat, nah ini juga mampu meningkatkan kompetensi, juga kemudian berorganisasi serta mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah dalam konteks lokal maupun nasional, ataupun dikaitkan dengan program belajar seperti praktek kerja lapangan yang tadi seperti saya bilang magang, kuliah kerja nyata kalau mahasiswa, ataupun melakukan penelitian bersama atau riset-riset terstruktur yang kita lakukan. Nah, learning to do ini yaitu suatu proses pembelajaran dengan penekanan agar peserta didik ini mampu menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna ataupun aktif learning. Nah, peserta didik ini memperoleh kesempatan belajar dan berlatih untuk menguasai dan memiliki standar kompetensi dasar yang disyaratkan dalam dirinya. Apa sih standar kompetensi dasar yang disyaratkan kepada dirinya ini dapat kita
terpenuhi dengan melakukan kegiatan-kegiatan secara nyata. Proses pembelajaran learning to do ini dapat dilakukan dengan menggali dan menemukan informasi atau information share dan exploring. Nah, kemudian juga mengelola informasi dan mengambil keputusan. Nah, ini dari informasi yang dapat bagaimana harus diapakan ini. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga proses belajar dengan memecahkan masalah atau problem solving secara kreatif, memecahkan masalah secara kreatif. Nah, kegiatan pembelajaran aktif learning ini dilakukan dengan kegiatan pembelajaran mandiri. Peserta didik ini membaca sendiri bahan yang dibahas di kelas. Kemudian dilakukan pembahasan diskusi di kelas dengan diawali penugasan pembuatan artikel misalnya, kemudian melakukan problem posing atau pemetaan masalah. Dan setelah melakukan pemetaan masalah, kemudian melakukan problem solving atau pemecahan daripada masalah yang telah dipetakan tadi. Nah, pada kegiatan active learning ini diberikan panduan atau event organizer yang mengarahkan pada pembahasan materi pembelajaran. Ini dilakukan oleh guru. Panduan pembelajaran ini dilakukan oleh guru sebelum siswa melakukan pelajaran mandiri. Ini perlu diberikan petunjuk pembelajaran terlebih dahulu oleh gurunya, sehingga dapat memungkinkan peserta didik baik secara intelektual, secara motoriknya, maupun secara emosionalnya juga itu dapat berkembang, dapat terlatih. Dalam pemberian tugas ini, peserta didik dituntut mampu merumuskan konsep baru yang disintesis dari materi yang telah dipelajari. Learning to do ini yang pertama adalah bagaimana menjembatani pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan yang kedua prinsipnya adalah memadukan learning by doing, belajar dengan melakukan itu dan doing by learning atau melakukan untuk pembelajaran juga akhirnya. Nah, artinya kemudian yang ketiga mengaitkan pembelajaran dengan kompetensi pembelajaran yang telah disusun. Nah, selanjutnya yang keempat artinya mengaitkan psikologi pembelajaran dengan sosiologi pembelajaran. Nah, artinya pembelajaran itu bagaimana juga memperhatikan aspek-aspek psikologis dan juga mengaitkan dengan sosiologi yang kita akan temui di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Nah, kita akan masuk selanjutnya adalah pilar pembelajaran yang ketiga, yaitu learning to be. Apa itu learning to be? Ya, ini belajar untuk menjadi diri sendiri atau mengembangkan diri atau potensi diri ini. Nah, learning to be sendiri ini mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri. Seperti apa itu? Dengan kata lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai seorang individu dan dengan kepribadian yang dimiliki agar memiliki sikap tanggung jawab sebagai seorang manusia. Ini berhak menentukan dirinya sendiri. Tetapi itu perlu dilatih dengan pembelajaran yang dengan filosofi learning to be ini. Nah, belajar dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik. Artinya potensi ini sesuai dengan minat dan bakatnya dan juga tipe-tipe kecerdasannya. Tipe-tipe kecerdasannya seperti apa ini, maka kita perlu kembangkan bakatnya melalui kegiatan pembelajaran berbasis learning to be ini. Nah, menjadi diri sendiri ini diartikan sebagai suatu proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati dirinya. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, belajar untuk menjadi orang yang berhasil, kemudian belajar menjadi seseorang, mengembangkan kepribadiannya dan kemampuan untuk bertindak secara mandiri, kritis, penuh pertimbangan juga serta bertanggung jawab. Learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri ini yaitu proses belajar yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik dengan sikap mandiri. Pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam melatih kemandirian peserta didik ini misalnya dengan metode atau strategi pembelajaran problem solving atau memecahkan masalah, kemudian keterampilan proses, discovery artinya mengumpulkan atau menggabungkan seluruh pengetahuan yang ada, juga kemudian inquiry
saling mencari pengetahuan, mengumpulkan informasi. Cooperative learning, belajar secara kooperatif atau terbuka, dan lain sebagainya yang memungkinkan belajar untuk mandiri. Nah, pendekatan pembelajaran tersebut mengutamakan keterlibatan peserta didik secara aktif. Jadi jangan sampai gurunya yang lebih aktif dibanding dengan siswanya. Nah, ini tidak akan tercapai. Nah, pendekatan pembelajaran ini pada dasarnya suatu proses sosial. Nah, peserta didik itu dibantu dalam melakukan peran sebagai pengamat yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, meskipun guru memberikan masalah, suatu masalah maksud saya, namun dalam penerapannya peserta didiklah yang mencari, menanyakan, memeriksa dan berusaha menemukan sendiri hal-hal yang dipelajari ini atau masalah ini. Nah, para peserta didik ini mulai berpikir berdasarkan kemampuan dan pengalamannya masing-masing secara logis, berdasarkan apa yang diamati. Learning to be ini merupakan pelengkap daripada learning to know tadi yang pertama, dan juga kemudian learning to do. Artinya kemampuan diri yang terbentuk di sekolah tadi melalui teoritis. Nah, secara maksimal memungkinkan anak untuk mengembangkan diri pada tingkat yang lebih tinggi. Artinya kemampuannya sudah pengetahuan secara maksimal ini merupakan bekal untuk mengembangkan diri pada tingkat yang lebih tinggi, maksudnya lebih sikap atau karakter diri yang lebih baik. Nah, misalnya bagi siswa yang aktif, ya terlihat aktif, agresif ini, proses pengembangan dirinya itu akan berjalan bila diberi kesempatan yang cukup luas. Anak yang agresif itu, yang kadang-kadang kita menganggapnya cenderung tidak bisa diatur itu, kalau diberikan ruang yang cukup dan yang tepat itu, justru dia bisa melakukan kreasi-kreasi yang sangat baik, atau mengembangkan karakteristik dirinya sesuai dengan keinginannya tersebut. Nah, sebaliknya bagi anak yang terlihat pasif ini tentu akan sangat kesulitan mengembangkan diri, maka kemudian peran guru di sini untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam kegiatan belajar agar pengembangan dirinya dapat dilakukan secara maksimal. Nah, di dalam learning to be ini mengandung prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai atau memiliki andil terhadap pembentukan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Kemudian juga menghubungkan antara tangan dan pikiran, maksudnya antara pikiran, konsep dan juga perbuatan, dan juga seorang individu dengan masyarakat, bagaimana bermasyarakat. Kemudian antara pembelajaran kognitif yang penguasaan materi dengan pembelajaran yang non kognitif, misalnya bagaimana antara kognitif dan psikomotorik dan juga afektifnya, serta antara pembelajaran formal dan juga pembelajaran non formal. Nah, dengan learning to do ini seseorang akan mengenal jati dirinya, memahami kemampuan dan kelemahan pada dirinya. Kemudian kita akan memasuki learning to live together. Nah, learning to live together ini apa? Belajar untuk menjalani hidup bersama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global, di mana manusia itu baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin hidup sendiri atau mengasingkan diri bersama kelompoknya sendiri saja. Artinya kita tidak boleh bersifat eksklusif, kita harus lebih inklusif, dapat menyesuaikan diri dengan atau bergaul dengan orang lain. Nah, pilar keempat ini memaknai belajar itu sebagai upaya agar peserta didik itu dapat hidup bersama secara damai. Maka pilar keempat ini berupaya untuk menjadikan peserta didik ini memiliki kecerdasan sosial atau social intelligence, yang itu mengarahkan peserta didik agar dapat hidup bersama atau hidup bersosialisasi di tengah pluralisme ataupun kehidupan masyarakat yang menyebut ini ya. Nah, artinya learning to live together ini merupakan kelanjutan yang tidak dapat dielakkan daripada learning to know, learning to do, dan juga learning to be. Nah, learning together ini menuntut seseorang untuk hidup bermasyarakat menjadi educated person, seorang individu yang mampu mendidik di masyarakat yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakatnya.
maupun bagi seluruh umat manusia sebagai amalan daripada ajaran agamanya misalnya. Nah, salah satu fungsi sekolah itu kan sebagai wadah tempat bersosialisasi juga. Artinya mempersiapkan siswa untuk dapat hidup bermasyarakat. Situasi bermasyarakat ini hendaknya dikondisikan di lingkungan sekolah. Nah, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima. Kemudian itu sikap-sikap yang demikian itu perlu dikembangkan. Pendidikan itu mesti merangsang soft skill atau kemampuan berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungan. Nah, peserta didik ini kemampuan soft skill maksud saya adalah dapat menjadi bekal kelak mereka mampu hidup bersama dengan orang lain, untuk belajar bekerja sama dengan orang lain, kemudian bahkan mereka terlatih untuk peka akan suka duka daripada orang lain. Nah, kemudian kemampuan dan perbuatan akan berarti jika dapat diarahkan kepada semua orang. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan lebih bermakna ketika itu juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, sehingga apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui, dan apa yang kita pelajari itu bukan saja untuk kita, tetapi juga selayaknya berguna bagi manusia lainnya. Nah, learning to live together ini yaitu proses belajar yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antara manusia secara intensif dan terus-menerus untuk menghindari pertentangan ras atau etnis, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi. Nah, peningkatan pendidikan nilai kemanusiaan, moral, dan agama juga melandasi hubungan antar manusia. Nah, jadi pendekatan pembelajaran ini tidak semata-mata bersifat hafalan, melainkan juga dengan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kepribadian dan perilaku selama proses pembelajaran. Nah, dalam satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah dengan pendekatan kooperatif integratif, pembelajaran terbuka yang terintegrasi. Nah, learning to live together ini mengandung prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun sistem nilai. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga bagaimana memahami nilai-nilai apa yang dipelajari. Kemudian pembentukan identitas melalui proses kepemilikan yang luas. Artinya dalam hidup ini kita tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi juga bagaimana berpikir juga untuk kemaslahatan orang lain. Nah, yang kelima adalah learning to believe in God. Nah, learning to believe in God ini tidak masuk dalam konsepsi yang dikemukakan oleh UNESCO tadi, tetapi ini adalah tambahan yang dikemukakan oleh para ahli. Ini juga sangat penting sekali sebagai pilar-pilar daripada pendidikan. Apa itu learning to believe in God? Artinya maksudnya adalah dalam pendidikan itu adanya pembelajaran atau pelajaran pendidikan keagamaan. Nah, di sini peserta didik diajarkan nilai-nilai serta kaidah-kaidah tentang agamanya. Nah, melalui pembelajaran ini peserta didik diajarkan bagaimana dalam bersikap serta menggunakan ilmu yang dimiliki itu sesuai dengan tuntutan agama. Nah, hal ini berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional itu adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, sehat, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pilar pendidikan selanjutnya yang akan kita bahas yakni pilar pendidikan Islam. Pendidikan Islam pun sebenarnya telah mengcover semua pilar-pilar pendidikan yang direkomendasikan oleh UNESCO tadi. Nah, kemudian dalam pandangan Al-Quran dan Hadis sebagai sebuah analisis, kesemua pilar-pilar tersebut sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Hadis, hanya saja mungkin tidak tergolong dalam suatu kaidah yang bulat. Nah, learning to know dengan to know itu masuk dalam penjelasan misalnya dalam konsep dalam Islam yaitu ulul albab yang selalu menggunakan akalnya. Nah, kemudian learning to do
dengan berkesinambungan dengan cara berkarya. Setelah selesai mengerjakan satu tugas tadi, learning to be berkaitan dengan akhlakul karimah, sedangkan learning to live together sesuai dengan anjuran kita untuk saling berpengaruh atau saling kenal mengenal. Nah, sebetulnya dalam pilar-pilar pendidikan Islam juga pada hakikatnya sejalan dengan apa yang tadi diungkapkan oleh UNESCO. Nah, pertama dalam pilar pendidikan Islam itu adalah pilar pertama, yakni pendidikan tauhid. Nah, pendidikan tauhid ini sangat wajib dan yang paling utama untuk diajarkan kepada anak-anak. Orang tua harus menanamkan dan mengenalkan pertama kali kepada anak itu, yakni tentang keimanan kepada Allah sebagai yang menciptakan kita semua, ya, dan juga beserta isinya di alam semesta ini. Hal ini dimaksudkan agar tumbuh rasa cinta dan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana ya dijelaskan dalam Al-Quran melalui kisah nasihat Luqman kepada anaknya, yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar sebuah kezaliman yang sangat besar. Nah, ini terdapat dalam surah Luqman ayat 13. Nah, pilar pertama ini mengajarkan tentang pentingnya mengenal Tuhan. Sebagai seorang muslim yang beragama, mengerti dan mengenal Tuhannya adalah hal yang sangat penting. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini, memberikan kita udara setiap hari untuk kita hirup dan juga bernapas dan lain sebagainya, itu semua agar menambah rasa syukur kita apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara tidak langsung kita juga melakukan proses pembelajaran atau sama dengan yang tadi konsep itu learning to know, seperti kesesuaian. Nah, pilar kedua dalam pendidikan Islam yaitu pendidikan akhlak. Nah, pilar pendidikan akhlak ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam pendidikan akhlak banyak mengajarkan kepada kita tentang budi pekerti, moral, etika, kepribadian dan lain sebagainya. Pendidikan akhlak dapat membentuk dan membangun karakter anak, sebagaimana disabdakan Nabi SAW, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'minin yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal badzi'a. Artinya adalah tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di dalam timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah sungguh membenci orang yang berkata kotor dan berlagi jahat. Artinya ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, pendidikan akhlak telah menjadi fokus utama dalam ajaran Islam dan menjadi salah satu misi diutusnya Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW di bumi, sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Baihaqi dan Hakim, yang bunyinya seperti ini: innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Artinya adalah sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlakul karimah ini berasal dari dua kata, yakni akhlak dan karimah. Akhlak berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai, sedangkan karimah berarti kemuliaan. Nah, kedermawanan, murah hati dan sifat-sifat dermawan dan lainnya. Kemudian akhlak juga dikenal dengan istilah moral dan etika. Nah, moral ini berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti adalah adat istiadat. Nah, sedangkan etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Nah, ini moral ini dikaitkan dengan ajaran Islam. Maksud saya dikaitkan dengan ajaran baik dan buruk yang diterima oleh manusia. Karena itu adat istiadat yang ada di masyarakat itu menjadi standar atau ukuran dalam menentukan apakah termasuk perbuatan yang baik dan perbuatan buruk
tersebut. Nah, hal ini sejalan dengan salah satu 4 pilar pendidikan dari UNESCO tadi, yaitu learning to be dan learning to live together. Artinya manusia itu dalam kehidupan bermasyarakat harus berperilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, learning to be kan mengajarkan kepada kita agar menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sesuai dengan tujuan hidup kita, yaitu berperilaku baik dan berakhlakul karimah. Nah, sedangkan learning to live together tadi akan mengajarkan kita bahwa dunia ini, atau dalam arti yang lebih kecil masyarakat kita itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, karena sesungguhnya kita adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling tolong menolong. Ini kan sejalan tadi akhlakul karimah ataupun landasan pilar pendidikan akhlak tadi. Nah, sedangkan pilar pendidikan yang ketiga adalah ibadah. Nah, ibadah, pilar pendidikan Islam yang ketiga maksud saya adalah ibadah. Nah, ibadah ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap kaum muslimin di seluruh dunia. Karena ibadah merupakan serangkaian kegiatan yang sangat penting karena bentuknya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, di dalam pilar ketiga ini mengandung makna dari learning to do. Artinya serangkaian ibadah yang telah kita lakukan merupakan bentuk dari serangkaian ilmu yang telah kita peroleh. Pendidikan tentang sholat atau pendidikan tentang ibadah lainnya juga harus kita praktekkan langsung. Nah, dalam pendidikan Islam sangat menekankan kepada serangkaian proses pembelajaran, bukan hanya sekedar hasilnya. Artinya pengajaran tentang ibadah ini memberikan kita pengertian bahwa sangat perlu melakukan pendekatan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Nah, di dalam learning to do tadi dan pendidikan ibadah juga menekankan pada kemampuan diri dari segi hard skill dan juga soft skill tadi kan. Artinya di mana menekankan pada aspek kemampuan fisik dan juga potensi yang ada di dalam diri. Integrasi keduanya ini saling melengkapi sehingga menjadi rangkaian pendidikan Islam atau pendidikan yang utuh dan sempurna. Nah, agar tujuan-tujuan dari keempat pilar tadi yang disebutkan oleh UNESCO dan juga pilar pendidikan Islam ini dapat tercapai, maka pendidikan itu harus diwujudkan sebagai dalam bentuk pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan. Juga mengajar untuk memberikan pengetahuan, membimbing untuk menanamkan sikap, dan melatih untuk meningkatkan keterampilannya. Jadi hal ini adalah pilar-pilar yang harus kita coba kembangkan di dalam kita menjalankan profesi atau tugas sebagai seorang pendidik, agar pendidikan ini memiliki pilar yang kokoh sehingga bangunan pendidikan ini memberikan manfaat yang baik bagi peserta didik dan juga kemudian mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan juga kehidupannya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa yang sedang menekuni mata kuliah dasar-dasar kependidikan terkait dengan pilar-pilar pendidikan yang sangat penting sekali sebagai landasan ataupun tiang penyangga kita dalam menerapkan pendidikan di sekolah maupun pendidikan di keluarga dan masyarakat tentunya. Nah, tentunya masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan yang sangat sederhana ini dan sangat singkat ini. Saya berharap kita semua penonton daripada channel ini dan khususnya mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi kita di dalam memahami tentang pilar pendidikan melalui referensi yang ada. Saya juga akan membantu mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya ataupun pemahaman lebih mendalam tentang pilar-pilar pendidikan melalui lembar kerja yang akan saya masukkan dalam link deskripsi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ini berlangsung. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.